Nur Laili? Ya Allah, dia sekarang punya rumah paling megah di kampung ini. Begitulah bisik-bisik tetangga di kampung kecil di Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Tak ada yang menyangka, wanita yang dulunya berangkat bekerja ke Malaysia dengan hati penuh tekad dan sedikit rasa takut kini kembali sebagai salah satu orang terpandang di kampungnya. Tapi bagaimana kisah perjuangan Nur Laili hingga ia berhasil seperti sekarang? Simak cerita yang akan membuat Anda merasakan haru, bangga, dan inspirasi. Nur Laili, wanita cantik kelahiran Kuningan, adalah seorang anak desa yang tumbuh besar dengan kehidupan sederhana. Ketika usianya menginjak 25 tahun, keluarganya menghadapi masalah keuangan yang cukup berat. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya bekerja sebagai buruh tani, dan adik-adiknya membutuhkan biaya sekolah. Laili tak punya banyak pilihan. Ia memutuskan untuk merantau ke Malaysia sebagai TKW dengan harapan bisa membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Laili, hati-hati di negeri orang, ya, pesan ibunya sambil menahan tangis saat melepas kepergian anak sulungnya itu di terminal bus. Dalam hati, Laili berjanji akan bekerja keras demi membahagiakan keluarganya. Setibanya di Malaysia, Laili bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Melayu bernama Datuk Ismail dan Datin Fatimah. Awalnya, Laili merasa canggung. Lingkungan baru, bahasa Melayu yang belum sepenuhnya ia kuasai, dan ritme kerja yang sangat berbeda dari kehidupan di kampung membuatnya kewalahan. Namun, ia tak menyerah. Laili, ini kerja bagus sekali. Kamu kemas dapur sampai berkilat, puji Datin Fatimah suatu hari. Senyuman Laili merekah. Pujian dari majikannya menjadi motivasi besar baginya untuk bekerja lebih giat. Setiap sudut rumah selalu ia bersihkan dengan sempurna, makanan yang ia masak selalu memuaskan lidah majikannya, dan anak-anak Datin Fatimah pun sangat menyukainya karena keramahan dan kebaikan hatinya. Datin Fatimah bahkan menganggap Laili seperti keluarga sendiri. Laili, kalau kamu ada masalah, jangan segan cerita sama saya, ya. Kamu sudah seperti adik saya sendiri, kata Datin Fatimah suatu malam. Perkataan itu membuat Laili merasa dihargai, sesuatu yang sangat ia syukuri. Selama 10 tahun bekerja, Laili tidak pernah lupa akan tujuan utamanya. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian besar gajinya untuk dikirim ke kampung. Ia membantu membiayai pengobatan ayahnya, menyekolahkan adik-adiknya hingga lulus SMA, dan bahkan menabung untuk membangun rumah impiannya. Laili, kamu nggak ingin beli barang mahal atau jalan-jalan? Tanya teman sesama TKW. Laili hanya tersenyum. Saya kerja untuk keluarga, bukan untuk gaya. Kalau rumah di kampung belum jadi, saya belum puas, jawabnya tegas. 10 tahun berlalu, Laili memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ketika ia tiba di kampung, ia disambut dengan air mata bahagia keluarganya. Rumah yang ia impikan selama ini akhirnya berdiri kokoh. Rumah 2 lantai dengan cat warna putih gading dan taman kecil yang asri di depannya. Tetangga-tetangga tak henti-hentinya memuji dan bertanya, bagaimana kamu bisa membangun rumah sebagus ini, Laili? Laili hanya tersenyum dan berkata, dengan kerja keras, doa, dan selalu ingat tujuan. Kini, Laili bukan hanya menjadi kebanggaan keluarganya, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang di kampungnya. Ia sering diundang untuk berbagi cerita perjuangannya di berbagai acara desa. Bahkan, ia membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya untuk membantu para tetangga yang membutuhkan pekerjaan. Saya ingin membantu orang lain, seperti dulu banyak orang yang membantu saya, kata Laili. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal memberi manfaat bagi orang lain. Kisah Nur Laili adalah bukti nyata bahwa dengan tekad, kerja keras, dan kesabaran, siapapun bisa mengubah nasibnya. Tidak peduli dari mana kita berasal, yang terpenting adalah kemauan untuk berjuang dan tidak pernah menyerah. Apakah Anda terinspirasi oleh kisah ini? Jangan lupa bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang termotivasi untuk meraih impian mereka, apapun rintangannya. Setelah rumah megahnya berdiri kokoh di kampung, Nur Laili merasa kehidupannya akhirnya mulai tenang. Namun, kenyataan tak selalu sesuai harapan. Di balik semua pujian dan kekaguman, ada bisikan-bisikan iri yang menyelimuti lingkungan sekitar. Ada tetangga yang berkata, dia pasti punya jalan pintas. Nggak mungkin cuma dari kerja jadi pembantu bisa sehebat itu.
Kata-kata itu sampai ke telinga Laili. Awalnya ia merasa sakit hati, tetapi ia memilih diam. Laili tidak ingin energi negatif mengganggu hidupnya. Ia sibukkan dirinya dengan membantu orang-orang sekitar. Ia mempekerjakan beberapa tetangganya untuk membantu mengurus kebun kecil di halaman rumahnya. Ia juga membuka kelas menjahit sederhana untuk ibu-ibu di kampung. Namun suatu malam, Laili merenung di teras rumahnya. Langit kuningan dipenuhi bintang, tetapi hatinya terasa hampa. Apa semua ini cukup? Apa arti dari kesuksesan yang sebenarnya? Bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang anak kecil bernama Aminah datang ke rumahnya. Dengan pakaian yang lusuh, Aminah menggendong adik kecilnya yang terlihat lemah. "Teh Laili, boleh saya minta makan? Adik saya belum makan dari kemarin," katanya sambil menahan tangis. Laili langsung mempersilakan mereka masuk. Ia menyajikan makanan hangat dan melihat bagaimana Aminah dengan cepat menyuapi adiknya. Hati Laili tersentuh. "Di mana orang tua kalian, Nak?" tanya Laili lembut. Aminah menjawab dengan suara pelan, "Ibu sudah meninggal. Bapak pergi kerja, tapi sudah lama nggak pulang." Jawaban itu membuat hati Laili terasa perih. Ia melihat dirinya sendiri dalam sosok Aminah, seorang anak yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Sejak saat itu, Laili memutuskan untuk tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Laili mulai sering mengundang anak-anak di kampung untuk datang ke rumahnya. Ia membuka dapur umum kecil, menyediakan makanan gratis untuk mereka yang kurang mampu. Tak hanya itu, ia juga mulai mengajari anak-anak membaca, menulis, dan berhitung di ruang tamu rumahnya yang luas. Lambat laun, rumah Laili menjadi tempat penuh tawa dan harapan. Nama Laili kembali menjadi bahan pembicaraan, tetapi kali ini berbeda. "Laili itu nggak cuma sukses, tapi juga berhati emas," ujar seorang tetangga. Ia menjadi inspirasi bukan karena rumah megahnya, melainkan karena kebaikan hatinya. Namun, cobaan kembali datang. Ayah Laili yang kesehatannya semakin memburuk membutuhkan perawatan intensif. Uang tabungannya mulai menipis karena ia lebih banyak menggunakannya untuk membantu orang lain. Suatu malam, ia duduk di samping ranjang ayahnya yang terbaring lemah. "Laili, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu sudah berbuat lebih dari cukup untuk keluarga ini dan orang lain. Ingat, Nak, kebahagiaan itu bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi berapa banyak yang bisa kamu bagikan," ujar ayahnya dengan suara pelan. Kata-kata itu seperti menyalakan semangat baru dalam diri Laili. Ia sadar bahwa selama ini, meski ia telah membantu banyak orang, ia jarang memberikan waktu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Esok harinya, Laili memutuskan untuk lebih fokus merawat ayahnya dan tetap membantu masyarakat dengan cara yang lebih terorganisir. Laili mendirikan sebuah yayasan kecil yang ia beri nama Harapan Kuningan. Yayasan ini fokus memberikan pendidikan gratis dan bantuan kebutuhan dasar untuk anak-anak kurang mampu. Dengan bantuan dari kenalan-kenalannya di Malaysia dan rekan-rekan di kampung, yayasan itu perlahan tumbuh menjadi sumber harapan bagi banyak keluarga. "Ini bukan tentang saya, tapi tentang kita," kata Laili dalam pidatonya di acara peresmian yayasan. "Saya ingin semua orang di sini tahu bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk bermimpi besar. Kita semua punya kekuatan untuk mengubah hidup kita dan membantu orang lain." Kini, Nur Laili bukan hanya seorang wanita sukses dengan rumah mewah, tetapi juga seorang pemimpin di komunitasnya. Ia membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan setiap kali ia melihat senyuman di wajah anak-anak yang ia bantu, Laili tahu, inilah arti sebenarnya dari kesuksesan. "Ayah benar," gumamnya, "kebahagiaan adalah tentang seberapa banyak kita bisa berbagi." Tidak peduli seberapa besar rintangan yang Anda hadapi, jangan pernah menyerah pada mimpi Anda. Dan ketika Anda mencapainya, jangan lupa untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Karena kebahagiaan sejati datang dari hati yang penuh rasa syukur dan kepedulian. Bagikan cerita ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh perjuangan dan kebaikan hati Nur Laili. Hari itu, senja di Kuningan terasa lebih indah. Angin sepo-sepo menerpa wajah Nur Laili yang sedang duduk di beranda rumahnya. Meski senyum menghiasi wajahnya,
hatinya terasa berat. Ayahnya telah tiada beberapa bulan lalu. Sepeninggal ayahnya, Laili merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta atau apapun yang ia miliki. Namun, ia berusaha tegar demi keluarganya dan orang-orang yang selama ini ia bantu. Suatu hari, seorang wanita tua bernama Mak Rina mengetuk pintu rumahnya. "Teh Laili, bolehkah saya berbicara sebentar?" tanya Mak Rina dengan suara lirih. Laili mengangguk dan mempersilakan Mak Rina masuk. "Saya dengar teteh sedang membantu banyak orang di kampung ini. Tapi, saya datang bukan untuk meminta bantuan. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena anak saya, Aminah, sekarang sudah bisa membaca dan menulis berkat kelas yang teteh adakan." Mendengar itu, air mata Laili mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia teringat perjuangan kecil Aminah yang dulu datang ke rumahnya untuk meminta makanan. Kini, Aminah menjadi salah satu anak paling rajin di kelasnya. Mak Rina melanjutkan, "Teteh tahu? Aminah sering berkata kalau ia ingin seperti teteh. Ia ingin bekerja keras dan membantu orang lain saat besar nanti." Kata-kata itu menyentuh hati Laili. Ia menyadari bahwa perjuangannya selama ini bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi juga tentang memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Harapan itulah yang kini menjadi kekuatan baru bagi anak-anak seperti Aminah. Namun, perjalanan Laili tidak berhenti di situ. Suatu malam, saat ia sedang membereskan arsip-arsip yayasannya, ia menemukan sebuah surat lama dari ayahnya. Surat itu bertuliskan, "Laili, anakku yang kuat. Jika suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah bahwa dunia ini selalu membutuhkan orang-orang seperti kamu. Tidak semua orang punya hati sebesar hatimu. Jadilah cahaya untuk mereka yang terjebak dalam gelap. Itu adalah warisan terbesar yang bisa kamu tinggalkan di dunia ini." Surat itu membuat Laili terisak. Ia mengerti bahwa segala yang ia lakukan bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Ia ingin mewariskan nilai kebaikan, semangat berbagi, dan harapan bagi mereka yang merasa tidak memiliki apa-apa. Setahun kemudian, Laili memutuskan untuk memperluas yayasannya. Ia mulai bekerja sama dengan organisasi dari luar daerah, bahkan dari Malaysia, tempat ia pernah bekerja. Bantuan demi bantuan mengalir. Yayasan Harapan Kuningan kini memiliki sekolah kecil yang dilengkapi perpustakaan dan ruang bermain untuk anak-anak. Tidak hanya itu, Laili juga membuka pelatihan keterampilan untuk para ibu rumah tangga agar mereka bisa membantu perekonomian keluarga. Nama Laili semakin dikenal, tidak hanya di Kuningan, tetapi juga di kota-kota lain. Meski begitu, ia tetap rendah hati dan sederhana. Ketika ditanya apa rahasia kesuksesannya, ia hanya menjawab, "Saya hanya melakukan apa yang hati saya katakan. Dan hati saya selalu berkata untuk membantu orang lain." Suatu hari, saat Laili sedang mengawasi kelas di sekolah yayasannya, Aminah menghampirinya. "Teh Laili, saya mau kasih ini," kata Aminah sambil menyerahkan sebuah lukisan sederhana yang ia buat. Lukisan itu menggambarkan Laili sedang dikelilingi anak-anak yang tersenyum bahagia. "Ini saya buat sendiri. Karena Teh Laili selalu bilang, kita harus berbagi kebahagiaan dengan orang lain," ujar Aminah sambil tersenyum malu. Laili memeluk Aminah erat. "Terima kasih, Nak. Kamu adalah alasan saya terus berjuang," katanya dengan suara bergetar. Kini, Nur Laili telah menemukan kedamaian hati yang sesungguhnya. Ia tidak lagi memikirkan apa yang orang lain katakan tentangnya, karena ia tahu bahwa hidupnya telah memberi arti bagi banyak orang. Setiap senyuman, setiap tawa, dan setiap mimpi yang kembali hidup di mata anak-anak yang ia bantu adalah bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. "Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan untuk diri sendiri," ujar Laili suatu hari, "tetapi tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada dunia. Karena kebahagiaan sejati hanya datang saat kita melihat orang lain tersenyum karena uluran tangan kita." Kisah Nur Laili adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang penuh dengan cinta dan pengabdian. Bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi untuk menciptakan perubahan, sekecil apapun itu. Terima kasih sudah menonton kisah ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support kami ya, sampai jumpa di video menarik selanjutnya.